Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sekolah-sekolah Polri. Buat kamu yang bercita-cita mau jadi polisi. Topik kali ini kayaknya cocok banget buat kalian gitu ya, yang mau jadi abdi negara alias calon mantu idaman kalau saat ini. Ya gimana enggak coba, anggota Kepolisian Republik Indonesia kan juga termasuk dalam golongan aparatur sipil negara alias ASN. Yang notabene dapat gaji dan fasilitas yang lengkap banget dari negara. Dan kalau pensiun juga akan selalu dapat tunjangan. Mungkin dari kalian semua banyak yang bertanya gitu kan, gimana sih bang jadi jenderalnya atau pemimpin polisi? Atau gimana cara masuk ke sekolahnya dengan segala persyaratannya? Atau mungkin kalian bakalan nanya, kalau udah lulus jadi polisi, kalian akan dapat apa aja sih fasilitasnya dan gajinya? Nah, gue bakal bahas itu secara lengkap biar kalian semua yang mau jadi polisi jadi paham. So, nggak usah lama-lama lagi. Pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya, biar nggak ketinggalan info-info menarik di video lainnya. Let's go! Oke, yang pertama nih ada Tamtama. Mungkin dari kalian yang pengen banget masuk kepolisian tahu ya Tamtama ini apa. Pendidikan Tamtama Polri ditempuh selama 5 bulan dan lulusannya memiliki pangkat di kepolisian sebagai Bayangkara II atau Barada. Tamtama Polri terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama ada Ajun Brigadir Polisi atau Abripol, yang kedua ada Ajun Brigadir Polisi 1 Abriptu, yang ketiga ada Ajun Brigadir Polisi 2 Abribda, yang keempat ada Bayangkara Kepala Baraka, yang kelima ada Bayangkara 1 atau Baratu, dan yang keenam ada Bayangkara 2 atau Barada. Golongan kepangkatan Tamtama ini di Polri hanya untuk kesatuan Brimob dan Polairut. Oh iya, buat kalian yang belum tahu Brimob dan Polairut itu apa, gue jelasin sedikit nih guys. Brimob atau kepanjangan dari Korps Brigade Mobil adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan atau SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom. Sedangkan untuk Polairut adalah satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air, sungai atau laut. Tinggal pilih nih, nanti kalian mau masuk yang mana. Hehehe. Nah, gaji untuk seorang Tamtama Polri tergantung dari tingkatan pangkat Tamtama itu sendiri. Berikut adalah rincian gaji dari Tamtama Polri. Nah, itu dia gajinya guys. Tapi itu baru gaji pokok aja ya. Dan mungkin bakalan masih banyak lagi tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk persyaratan menjadi Tamtama Polri terdiri dari beberapa persyaratan umum yang khusus nih buat kalian ketahuin yang mau masuk Polri. Berikut adalah persyaratan umum dan khusus penerimaan Tamtama Polri. Dicatat ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Untuk persyaratan Tamtama Polri lainnya yang lebih lengkap, kalian bisa langsung aja cek di website resminya nih. Gue juga dapat ini dari website resminya, yaitu di penerimaan.polri.go.id. Nah, yang kedua nih, kita bakal ngomongin Bintara. Bintara adalah golongan pangkat ketentaraan dan kepolisian yang lebih rendah dari Letnan 2 untuk TNI dan Inspektur Polisi 2 untuk Polri. Dan lebih tinggi dari Kopral di TNI dan Ajun Brigadir Polisi di Polri. Bintara merupakan tulang punggung kesatuan di militer yang berperan sebagai penghubung antara perwira dengan Tamtama atau sebaliknya dalam segi operasional. Bintara juga memiliki tugas untuk membimbing dan mengepalai beberapa jumlah anggota Tamtama seukuran regu yang dipimpin oleh seorang sersan. Di Polri, golongan pangkat ini disebut brigadir. Pendidikan dari Bintara Polri umumnya hanya memakan waktu 7 bulan saja. Kemudian kamu akan menjadi seorang Bribda Brigadir Polisi 2 dalam 4 tahun. Setelah itu kamu akan menjadi seorang Bribtu Brigadir Polisi 1 dan kemudian menjadi seorang Brigadir dalam 4 tahun berikutnya. Jenjang kepangkatan berikutnya adalah Bribka Brigadir Polisi Kepala dalam 4 tahun. Kemudian Aibda Ajun Inspektur 2 dalam 5 tahun dan Aibtu Ajun Inspektur 1 dalam 2 tahun. Untuk gaji Bintara Polri kalian bisa catat sebagai berikut nih guys.
Nah, itu kurang lebihnya ya. Dan mungkin ada tunjangan-tunjangan lain. Bagi kalian yang ingin masuk pendidikan Bintara Polri, kalian harus memenuhi persyaratan berikut nih. Dan ada juga persyaratan khususnya guys. Untuk persyaratan lainnya, kalian bisa aja membuka website pendaftaran Bintara Polri di link yang ada di description. Nah, yang ketiga nih, ada Akademi Kepolisian. Pasti banyak lah ya anak-anak SMA saat ini yang mengimpikan masuk ke Akademi Kepolisian atau biasa dikenal dengan Akpol. Akademisi Kepolisian adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri. Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan perwira Polri yang berada di bawah Lemdiklat Polri, Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Akpol bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri tingkat akademi dan lama pendidikan adalah 4 tahun dengan output pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Akpol memiliki berbagai fasilitas pendidikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan bagi taruna Akpol dengan rincian sebagai berikut. Sama seperti pendidikan di perguruan tinggi, Akpol juga memiliki beberapa mata kuliah yang wajib untuk dipelajari nih oleh taruna ataupun taruninya. Apa aja itu sih? Nah, kalian bisa lihat nih sebagai berikut. Ada kriminologi forensik, psikologi forensik, hukum perdata, bahasa Inggris pastinya, kedokteran forensik, sosiologi, dan juga bela diri Polri ya tentunya. Akpol memiliki tingkatan taruna guys, yang dimulai saat memulai pendidikan hingga lulus pendidikan. Ada apa aja itu? Yang pertama, ada calon bayangkara taruna atau cabhatar. Tingkatan ini ditempuh pada awal semester 1 selama 3 bulan pada saat Dikdasintra Pendidikan Dasar Integrasi di Akpol. Selanjutnya, yang kedua ada bayangkara taruna atau bathar. Ini ditempuh pada akhir semester 1 selama 3 bulan, sebanyak 22 SKS. Yang ketiga, naik lagi jadi Ajun Brigadir Taruna, yang harus ditempuh pada semester 2 selama 6 bulan, sebanyak 21 SKS. Yang keempat, ada Brigadir 2 Taruna, ditempuh selama 1 tahun atau 2 semester, yang mana semester 3 dengan 20 SKS dan semester 4 dengan 22 SKS. Yang kelima, ada Brigadir 1 Taruna, ditempuh selama 1 tahun atau 2 semester, yang mana semester 5 dengan 21 SKS dan semester 6 dengan 22 SKS. Dan tingkatan yang paling tinggi ada Brigadir Taruna, yang harus ditempuh selama 1 tahun atau 2 semester terakhir, yang masing-masing terdiri dari 21 SKS di semester 7 dan 4 SKS di semester 8. Lulusan terbaik akan mendapatkan Adi Makayasa dan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada upacara Praspa TNI dan pelantikan perwira Polri. Gaji dari lulusan Akpol sendiri bervariasi ya guys. Lulusan Akpol masuk dalam golongan 3 atau perwira pertama. Perwira pertama sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yakni Inspektur Polisi 2, Inspektur Polisi 1, dan yang tertinggi ada Ajun Komisaris Polisi. Berikut adalah rincian gaji dari lulusan Akpol atau perwira pertama Polri. Wih, mantep banget ya. Dan ini semua masih di luar dari tunjangan loh guys. Untuk menjadi calon taruna Akpol, kalian harus memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut nih guys. Untuk persyaratan dan info-info lainnya, kalian bisa cek langsung di website resminya di akpol.ac.id. Atau cek aja link yang ada di description. Oh iya, yang keempat nih, buat kalian yang udah kuliah sarjana, nggak usah pupus semangat kalau pengen jadi polisi. Tetap kok kalian bisa masuk ke kepolisian melalui jalur SIPSS. Selain lulusan SMA, Polri juga memberi kesempatan bagi lulusan sarjana untuk bisa menjadi anggota polisi. Jalur masuk untuk polisi lulusan sarjana ini disebut Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. Melalui jalur ini, peserta yang telah menempuh pendidikan sarjana sesuai kualifikasi yang diminta bisa mendapatkan pendidikan kepolisian. Pendidikan akan ditempuh dalam waktu singkat yaitu 6 bulan. Kemudian setelah lulus akan mendapatkan pangkat setara dengan lulusan Akpol, yaitu Inspektur 2 atau IPDA. Wah, keren banget ya, itu pangkat yang udah cukup tinggi loh.
pendidikan SIPSS hanya mendapatkan selama 6 bulan. Namun lulusan SIPSS telah memiliki bekal ilmu lain yang didapat dari pendidikan di luar kepolisian seperti kedokteran, psikologi, teknik informatika, dan lain-lain. Nah, buat kalian dari jurusan-jurusan itu bisa banget tuh jadi polisi cyber, polisi dokter, dan juga polisi yang mengurus psikologi dari masalah-masalah yang terjadi untuk kepentingan kepolisian. Yang lebih lengkap kalian bisa langsung aja cek di website resminya nih. Nah, gimana? Jadi itulah beberapa sekolah-sekolah Polri atau kepolisian buat kamu yang mau jadi polisi. Entah kalian mau jadi polisi yang cewek ataupun yang cowok gitu ya. Sama-sama keren pokoknya. Ya, semoga dari video ini kalian akhirnya jadi tahu beberapa tentang sekolah akademi kepolisian itu, syaratnya, dan value apa yang kalian dapat ketika nanti menjadi polisi. Yang tentunya menarik banget pastinya. Buat kalian yang dari dulu bercita-cita ingin menjadi polisi, gue doain deh pokoknya supaya bisa segera terwujud. So, maaf banget kalau misalkan ada beberapa informasi yang mungkin masih kurang-kurang, kalian bisa lengkapin aja di kolom komentar ya guys. Dan pesan buat kalian yang mungkin nanti bakal jadi polisi atau taruna kepolisian, ingat kutipan dari Jenderal Sugeng Imam Santoso ini. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Setinggi apapun pangkat kalian, ketika nanti kalian jadi polisi, tetap harus mengutamakan attitude ya, yang baik dan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. So, mungkin segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.